Gunakan jasa layanan debt collector. Untuk sebagian besar pinjol banyak yang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Ramdan Pinjol. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya mau membagikan informasi terbaru, terupdate buat kalian semua ya. Sebelum saya next ke informasinya, yang mau saya sampaikan kepada kalian, untuk yang baru gabung bersama saya, yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu dapat update terbarunya dari saya untuk masalah pinjol ya. Kebetulan di kesempatan kali ini saya mau ngejawab juga nanti ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk masalah pinjol. Dan saya juga nanti mau ngebahas bagaimana caranya atau bagaimana menyikapi perihal data atau sebar data, intinya harus gimana kira-kira menyikapinya semua itu supaya nanti mental kalian gak down ya. Karena untuk disebar data itu sekarang pinjol barbar ya, mau nyebar datanya kadang-kadang bisa ke sosial media juga untuk nyebarin data tersebut atau data kalian. Jadi harus bagaimana nanti solusinya dan apa yang harus kalian lakukan, tindakan apa yang harus kalian lakukan. Sebelum next, sekedap kita langsung masuk ke tema yang pertama, yaitu informasi pinjol terbaru di sekarang ini ya. Masalah jalur tentunya yang mau saya sampaikan. Yang pertama, untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang ini lagi gacor, itu ada 10 aplikasi legal ya yang lagi gampang untuk diajuin. Untuk yang pertama, ini ya aplikasinya. Aplikasi Kredipo. Yang kedua ada aplikasi, ada Kami ya. Untuk yang ketiganya aplikasi Aku-Laku. Yang keempatnya ada Shopee. Yang kelimanya ada Indodana. Yang keenamnya ada Julo. Yang ketujuhnya ada aplikasi Mokes. Yang kedelapannya ada aplikasi Kredit Pintar. Yang kesembilannya ada aplikasi Home Credit. Yang kesepuluhnya masih di peringkat keluarganya aplikasi ada Kami ya. Aplikasi ada Pundi. Itu ya untuk update aplikasi legal yang gampang diajuin. Yang selanjutnya saya mau ngebahas ini untuk masalah kalau kita sudah gagal bayar, apa langkah yang harus kita lakukan supaya mental kita tidak down. Itu ya. Yang wajib harus kalian pahami, yang pertama itu, andaikan kalian tidak bayar di aplikasi tersebut ya, jelas dari segi hukum pun ya, kita kalau gagal bayar di pinjol tidak melanggar apapun. Itu poin yang harus kalian camkan. Dan ada juga yang nanya ke saya, Bang, kalau memang kita gagal bayar di aplikasi pinjol tersebut, apakah bunganya akan berkelanjutan sampai kapanpun? Bahkan katanya sampai numpuk-numpuk untuk bunganya selamanya, katanya. Ada yang nanya gitu ke saya. Untuk pertanyaan yang sebagian besar ditanyakan ke saya untuk hal kayak gini ya, jawabannya adalah jelas, untuk hutang pinjol itu tidak ada bakal numpuk bahkan sampai selamanya, nggak ada itu. Bahkan dari pihak OJK pun jelas, untuk aplikasi pinjol itu selama kita tidak mampu membayar dengan rentang waktu 3 bulan atau 90 hari, si aplikasi tersebut tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan ya untuk menagih lagi. Jadi jangan khawatir ya, kalau kita gagal bayar di pinjol, hutangnya nggak bakalan numpuk sampai selamanya, nggak ada itu. Informasi begitu bohong ya. Jadi selama 90 hari jelas hutang kita bakal dihapus dari OJK. Jadi udah
punya ketentuan pihak OJK pun selama 90 hari kita nggak mampu bayar, kita tidak diwajibkan atau si aplikasi tersebut tidak diwajibkan lagi untuk menagih ke debitur yang setelah 90 hari tidak mampu membayar. Satu ya. Yang kedua, kalau kita gagal bayar di pinjol, apa sih konsekuensinya? Kebetulan dari pihak OJK ini juga memberikan angin segar kepada kita semua. Ini ya poin penting yang wajib harus kalian paham ini. Dan kabar gembira juga mungkin di sebagian. Sekarang OJK melarang ke seluruh aplikasi pinjol atau ke seluruh aplikasi-aplikasi yang memberikan pinjaman, entah itu legal, semi legal dan sebagainya, tidak diperbolehkan untuk menggunakan jasa layanan DC lapangan. Sah, itu sudah diberlakukan. Jadi kalau ada DC yang ke rumah mengatasnamakan dari aplikasi A ya, dengan alasan disuruh kantornya katanya untuk menagih hutang kalian, kalian berhak satu menanyakan kelegalitasannya, yang kedua itu jelas oknum, karena dari pihak OJK pun sudah mewanti-wanti, bahkan sudah mengesahkan kalau si aplikasi pinjol itu sudah tidak diberlakukan atau dilarang keras menggunakan jasa layanan debt collector. Jelas ya? Jadi untuk update terbaru sekarang, pinjol dilarang menggunakan jasa layanan debt collector. Ya. Yang selanjutnya di update terbaru ini, untuk sebagian besar pinjol banyak yang tutup, tapi tidak semua, masih banyak yang buka. Ya. Terus untuk aplikasi yang di Play Store itu semua atau sebagian lah, nggak semua sih, sebagian untuk link aplikasinya tidak semua aktif. Yang berikutnya saya mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya kepada kalian semua. Kalau ada pertanyaan yang sekiranya kalian mau tanyakan, jangan sungkan ya, kalian tanyakan saja di komentar. Nanti saya akan jawab satu-satu ya. Sebisa saya, semampu saya pasti akan jawab untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, Kang Ramdan tolong informasikan ke saya, kalau saya gagal bayar di aplikasi Shopee, kira-kiranya apa dampak yang saya terima untuk kedepannya? Ini mas saya juga tadi udah jawab ya. Jadi dampak kedepannya ya jelas, kalau untuk jasa lapangan memang sekarang sudah tidak diperbolehkan. Untuk BI checking itu pinjol paling lama 3 tahun nanti akan dihapus atau ada pemutihan secara otomatis dari OJK. Itu untuk update terbarunya ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang selanjutnya, Kang tolong informasikan kepada saya, Kang. Saya mohon jawab untuk perihal bagaimana kalau data kita sudah disebar, apa yang harus saya lakukan supaya kita tidak malu ke sosial media dan sebagainya. Sebetulnya kalau untuk malu dan enggak gimana ya, jujur ya, kalau untuk zaman saya dulu pinjol mungkin tabu. 2017 2018 memang pinjol tidak dikenal atau belum dikenal banyak kalangan ya. Untuk sekarang ini pinjol bukan hal tabu. Andaikan data kalian disebar pun ya santai aja, nggak masalah. Orang-orang pun di luar sana sudah tahu ya. Dan yang nggak bayar ke aplikasi itu pun bukan kamu aja atau bukan kalian aja, banyak jutaan mungkin yang tidak bayar. Jadi kalau sudah terlanjur disebar datanya, ya disikapi aja dengan santai. Orang-orang pun tahu gitu, bahwa kalau kita tidak bayar di pinjol ya data kita disebar. Jangan panik, santai aja. Terus kalau kita atau kalian ditakut-takuti mau di inilah mau di itulah, itu jelas pembodohan. Gak ada ya. Yang katanya dibawa ke jalur hukum, yang katanya dibawa A, B, C dan sebagainya, itu semua pembodohan. Gak ada. Terus bagaimana nyikapinya? Santai aja, anggap aja hiburan. Kalau ditelepon ya jangan diangkat, cuekin aja.
Kalau perlu kalian pasang aplikasi Truecaller boleh, atau kalian pasang blokir secara otomatis nomor yang tidak dikenal ada di settingan telepon kalian, bisa. Jadi jangan panik, intinya kalau kalian ditakut-takuti ABC dan sebagainya itu jelas pembodohan, apalagi sampai gitu kalian amit-amit ya. Berapa kasus kemarin belum lama-lama ini gara-gara aplikasi pinjol ada yang sampai bunuh diri, itu jelas jangan sampai terjadi hal itu. Karena di teror ini itu dan sebagainya jelas itu hanya pembodohan, jangan percaya. Oke? Jadi harus santai aja, jangan panik. Disebar ini silakan sebar aja, nggak apa-apa. Karena orang-orang pun di luar sana tahu pinjol bukan hal tabu lagi. Jadi kalian jangan cemas ya. Yang selanjutnya pertanyaan yang masuk, ini masalah jalur ya. Kang, tolong informasin kepada saya. Kang, informasin ke saya kalau jalur aku laku harus kemana. Untuk update sekarang, kalau jalur aku laku itu bisa masuk ke Julo ya, bisa masuk ke Adapundi ya, bisa ke Ada Kami, bisa ya. Nah, untuk sekarang ini memang pinjol bisa dibilang susah-susah gampang. Titik GPS sangat ngaruh, riwayat bayar sangat ngaruh, tapi tidak menutup kemungkinan kalau data yang baru itu tingkat aksesnya lebih gampang untuk sekarang ini ya. Jadi ambil sisi positif dan negatifnya aja untuk masalah pinjol ini. Untuk sisi positifnya ya sedikit banyak bisa ngebantu kita semua dari segi finansial. Kalau kita terpepet membutuhkan modal dan sebagainya, memang pinjol itu salah satu alternatif yang gampang diakses, tidak memerlukan syarat apapun dan tanpa ribet. Itu sisi positifnya. Kalau mau kalian niat benar untuk meminjam, untuk modal, ya silakan. Tapi dibayar lebih bagus. Kalau untuk legal. Kalau memang kalian tidak mampu membayar, ya nggak masalah. Toh di undang-undang pun tidak diatur untuk masalah pinjol ini. Kalau kita nggak bayar, kita kena sanksi hukum. Ya. Untuk sisi negatifnya, ya memang pinjol ini kadang-kadang meresahkan kita semua ya. Kalau kita nggak bayar, data kita disebar dan sebagainya. Tapi ya kita harus bisa menyikapi dengan santai gitu. Untuk hal ini, jadi jangan dibawa panik. Terkadang segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita gimana-gimana itu karena kepanikan kita sendiri, mengakibatkan kita nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya ke situ ya. Mungkin di kesempatan kali ini ya itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Next, nanti di update terbarunya saya selalu informasikan kepada kalian untuk soal pinjol ini dari sisi positif dan negatifnya ya, supaya kalian mental kalian nanti terbangun lah ya. Sedikit banyak apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan realita, tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin. Yang seharusnya saya sampaikan ya saya sampaikan ya, jadi tidak ngasal-ngasal. Oke, yang butuh pertanyaan, yang mau ditanyakan silahkan kalian tanyakan kepada saya ya, jangan sungkan. Sebisa saya nanti saya jawab apa yang saya bisa, apa yang saya tahu. Yang mau konsul, yang mau dijokiin, yang mau dipandu jarak jauh ya silahkan kalian chat aja, jangan sungkan-sungkan. Sebisa saya bantu ya. Kini itu aja di kesempatan kali ini yang bisa saya informasikan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Selalu semangat, jangan pantang menyerah ya, karena pinjol itu bukan jadi momok yang menakutkan buat kalian. Jadikan itu hiburan. Oke? Salam dari saya, Ramdan Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.